Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga saudara dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita akan coba masuk tentang kata kerja sehari-hari ya. Kata kerja yang sering dipakai dalam keseharian. Kita lihat di sini ada give up. Give up. Give up. Give up itu artinya adalah berhenti ya, berhenti. Misal pada kalimat saya berhenti merokok, maka Anda akan mengatakan I give up smoking. I give up smoking, saya berhenti merokok. Kemudian berikutnya ada greet. Greet itu artinya menyapa. Greet artinya menyapa, misal pada kalimat you greet everyone. Kamu menyapa setiap orang ya, atau misalnya I try to greet every guest. I try to greet every guest. Saya berusaha menyapa setiap tamu begitu. Selanjutnya ada kata chat. Chat artinya adalah ngobrol. Chat, ngobrol ya. Don't chat when you are learning in the classroom misalnya. Don't chat when you are learning in the classroom. Jangan ngobrol saat kamu sedang belajar di ruang kelas. Begitu contohnya. Kemudian ada kata convince. Convince artinya adalah meyakinkan. Convince, meyakinkan. Misalnya kalimat she tried to convince her husband to buy the house, gitu ya. Dia perempuan berusaha meyakinkan suaminya untuk membeli rumah tersebut ya. She tried to convince her husband to buy the house, begitu. Kemudian ada thank, berterima kasih. Thank, berterima kasih. Misal kalimatnya adalah we have to thank everybody for their help. Kita harus berterima kasih kepada semua orang atas bantuannya gitu ya. We have to thank everybody for their help gitu. Kemudian ada kata fix. Fix artinya adalah memperbaiki. Oke, fix artinya memperbaiki. Misalnya saya bilang my motorcycle is broken. Can you fix it? Gitu ya. Sepeda motorku rusak. Bisakah kau memperbaikinya? Gitu ya. My motorcycle is broken. Can you fix it? Gitu. Kemudian turn on. Turn on itu artinya adalah menyalakan. Menyalakan, turn on. Tapi ini untuk yang bukan listrik ya. Kalau yang listrik itu switch on ya. Pakai switch on. Tapi kalau yang turn on itu misalnya kompor gitu ya. Misalnya Anda bilang, my mother always turns on the stove in the morning to boil the water gitu. Ibu saya selalu menyalakan kompor di pagi hari untuk merebus air ya. My mother always turns on the stove to boil water gitu. Kemudian ada turn off. Turn off itu artinya kebalikannya dari menyalakan, berarti mematikan ya. Turn off, mematikan. Ya, ini misalnya matiin keran juga bisa ya. Misalnya don't forget to turn off the faucet every time you have used it. Gitu kan. Tolong jangan lupa matikan keran setelah kau menggunakannya gitu ya. Pakai turn off. Atau misalnya before leaving please turn off the stove gitu. Sebelum pergi tolong matikan kompor ya gitu ya. Jadi kata-kata ini bisa Anda variasikan dengan berbagai kalimat ya. Ya yang kalimat sehari-hari aja lah ya. Begitu. Oke. Coba kita bacakan dulu sebelum kita lanjut pada kata-kata berikutnya. Boleh ikuti saya, di sini ada give up, greet, chat, convince, thank, fix, turn on, turn off. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, berikutnya kita ada kata pour. Pour itu artinya adalah menuang ya. Misal kalimatnya adalah I pour the water into the glass. I pour the water into the glass. Saya menuang air ke dalam gelas begitu. Kemudian bawahnya ada kata add, menambahkan.
menambahkan. For example, kalimat contohnya adalah please add sugar to your coffee. Please add sugar to your coffee. Tambahkan gula ke kopimu gitu. Berikutnya ada stir. Tulisannya stir ya, bacanya stir. Artinya apa? Mengaduk ya. Oke, for example, misalnya Anda bikin kopi terus dicampur tambah gula gitu ya, kan harus diaduk gitu ya. Misalnya stir it thoroughly gitu ya. Aduklah secara merata gitu kan. Aduk secara merata ya. Stir it thoroughly. Berikutnya ada kata crack. Crack itu memecahkan ya, tapi untuk telur biasanya ya. Kalau Anda mau bikin telur dadar gitu kan dipecahkan ya, tapi bukan dibanting ya, cuma ditek-tek gitu kan, pakai di sesuatu yang keras lah begitu. Mungkin pakai bagian belakang pisau atau apa gitu, atau di pinggiran meja atau apa gitu kan. Itu crack. Crack artinya sebenarnya terjemahnya crack itu retak ya kan. Ada crack, tapi di sini maksudnya adalah memecahkan gitu, memecahkan telur lah ya. Misal kalimatnya be careful when you crack the egg gitu. Hati-hati ketika memecahkan telur gitu ya. Kemudian ada kata great, bukan great, beda ya. Kalau great itu hebat, di sini great. Great itu memarut ya. Ya, memarut. Misalnya apa? My mother is grating the coconut. Ibu saya lagi marut kelapa gitu. Atau help your mother to grate the coconut. Bantu ibumu memarut kelapa gitu. Atau kalimat lain misalnya let me grate the cheese. Biarkan saya memarut keju gitu ya. Berikutnya ada kata send. Send artinya mengirim ya. Oke, mengirim. For example, I send the WhatsApp to my brother in Jakarta. Saya mengirim WA untuk saudara saya di Jakarta. Atau would you like to send me a present gitu? Maukah kau mengirimi aku hadiah? Ada nggak kayak gitu kira-kira? Ya. Terus dikirim ya gitu. Bisa aja kali ya. Berikutnya reply. Reply itu adalah membalas ya, membalas. Misalnya ada orang WA terus Anda balas apa enggak gitu. Oke, reply membalas. Oke. Misalnya Anda bilang I'm sorry not to reply atau I'm sorry because I haven't replied your WhatsApp. Atau I'm sorry because I have not replied your message gitu ya. Saya minta maaf karena saya belum membalas pesan Anda gitu ya. Reply membalas. Berikutnya ada kata schedule. Schedule artinya adalah menjadwalkan. Oke. Ya, schedule menjadwalkan. Misalnya gini, kita akan menjadwalkan pertandingan ini segera ya. So we will schedule this match soon gitu. We will schedule this match soon. Kita akan jadwalkan pertandingan ini segera begitu ya. Oke, kita ke kata-kata berikutnya. Sebelumnya ikuti saya. Pour, add, stir, crack, grate, send, reply, schedule. Oke, berikutnya ada kata plan, merencanakan. Misalnya Anda bikin kalimat dengan kata merencanakan, kita akan merencanakan kunjungan ke pulau itu dalam waktu dekat. Nah, gimana bilangnya tuh? Ya, Anda bisa bilang misalnya we will plan to visit the island. We will plan to visit the island in short time gitu ya. Atau misalnya Anda bisa bikin kalimat lagi dengan kata plan, merencanakan adalah rencanakanlah dengan baik masa depan Anda gitu. Plan your future well gitu ya. Plan your future well gitu. Kemudian ada kata yang sering kita dengar nih di dunia modern hari ini ya, di dunia teknologi ada kata download. Download artinya mengunduh ya. Mengunduh. Misalnya Anda katakan banyak orang mengunduh
video dari YouTube gitu ya. So many people download videos from YouTube gitu. Kemudian ada kata upload, mengunggah ya. Setiap orang bisa mengunggah video ke YouTube misalnya. So you can say everybody can upload video to YouTube gitu ya. Berikutnya ada kata save, menyimpan data atau gambar misalnya gitu ya. Anda bisa katakan simpanlah berkas atau file yang sudah kau ketik gitu ya. Soalnya bisa katakan please save the file you have written down atau you have typed gitu ya. Atau misalnya jangan lupa simpan data dengan baik. Don't forget to save the data well gitu. Anda bisa berkata seperti itu. Oke, mohon maaf untuk video kali ini tidak saya tuliskan kalimat yang jadi contoh gitu ya. Nggak apa-apa, itu maksudnya adalah biar nanti Anda pun bisa mencoba menyusun kalimat bahasa Inggris dengan kata-kata yang ada, dengan kata kerja yang ada secara bebas saja gitu ya. Jadi kata itu bisa dibuat dengan berbagai macam kalimat sesuai dengan selera Anda. Begitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, ini udah 20 ya tadi yang pertama 8 ini 4 16 4 ini udah 20 kata berarti ya. Oke, sebelum kita akhiri kita bacakan dulu plan, download, upload, save begitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya. Jadi untuk membuat kosakata tetap ingat di benak kita, maka itu cara terbaik menurut saya adalah dengan mempraktekannya membuat kalimat. Oke, selamat mencoba dan sukses selalu buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.